Di rumah ini yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 52, RT 02 RW 3, Kecamatan Pauman, Kabupaten Indramayu, tinggal seorang kakek bernama Haji Sahroni, 76 tahun. Beliau adalah pensiunan Bank BUMN yang rajin beribadah, dan di sela-sela waktunya beliau menggeluti usaha grosir sembako, kontrakan, dan sarang burung walet. Selain itu, Pak Haji Sahroni dikenal sebagai orang yang rajin ke masjid. Di grup WhatsApp keluarganya, beliau setiap hari mengingatkan anggota grup untuk sholat tahajud. Pak Sahroni tinggal di rumah itu dengan anaknya yang bernama Budi Awaludin. Budi sudah menikah, istrinya adalah Eis Juwita asal Tangerang, dan memiliki 2 anak yang berusia 7 tahun yang bernama Ratu dan Bella 8 bulan. Budi sudah resign dari Bank BUMN dan mengikuti jejak sang ayah dalam dunia grosir sembako. Sementara istrinya, Eis Juwita, adalah ibu rumah tangga yang baik dan sering traktir teman-temannya. Tapi ketenangan keluarga ini tergoncang ketika datang seseorang dari masa lalu. Seorang mantan teman sekantor Budi di bank dulu suatu hari di tanggal 25 Agustus 2025 menyampaikan keinginannya untuk sewa mobil Budi untuk dipakai tanggal 27 Agustus 2025. Namanya Ririn Rifanto, seorang pria berusia 35 tahun. Ririn lalu membayar 750.000 untuk sewa Toyota Avanza kepada Budi. Tiba tanggal 27 Agustus 2025, Ririn mendatangi Budi untuk ambil Toyota Avanzanya. Tapi ternyata mobil itu sedang mogok. Ririn kesal. Apalagi Budi tidak bisa mengembalikan langsung uang sewa 750.000 yang sudah dibayar karena sudah dibelanjakan sembako dan meminta waktu pengembalian. Detail kesepakatan memang belum diketahui, tapi Ririn pulang dengan hati dongkol bukan main. Permintaan Budi meminta waktu untuk mengembalikan uang 750.000 Ririn sepertinya tidak masuk akal bagi Ririn, hingga timbul dendam. Rencana keji langsung Ririn buat. Budi harus dihilangkan dari muka bumi, pikirnya. Pikiran seorang residivis yang belum insyaf. Kebetulan Ririn memang sudah punya catatan kriminal karena melakukan kasus penganiayaan berat. Sepulang dari rumah Budi di tanggal 27 Agustus 2025 itu, Ririn mendatangi Prio, 29 tahun, seorang karyawan swasta. Dia ajak Prio untuk habisi Budi dengan imbalan 100 juta. Yang kalau dipikir bahkan 750.000 saja Ririn sampai dendam dan uring-uringan. Ini malah mau memberi imbalan 100 juta. Tapi Prio mengiyakan ajakan Ririn. Ririn lalu meminta Prio membeli cangkul di pasar. Selain cangkul, Ririn sudah siapkan pipa besi sebagai alat eksekusi. Tanggal 28 Agustus 2025, mereka kembali bertemu mematangkan rencana dan strategi untuk menghabisi Budi. Ririn rencananya akan datang ke rumah Budi dan mengajak Budi berbisnis minyak goreng nantinya. Prio ikut saja. Tanggal 29 Agustus 2025, Ririn dan Prio bertamu ke rumah Budi hampir tengah malam. Meski begitu, Budi tetap menerima mereka tanpa mengetahui bahwa Ririn menyembunyikan besi pipa di tasnya. Setelah berbasa-basi memasuki 30 Agustus 2025 dini hari, Ririn berpura-pura ingin mengajak Budi ke area belakang rumah Budi dekat sarang burung walet untuk membahas bisnis. Sementara Prio berdiri di antara pintu dan area luar rumah untuk memastikan kondisi aman. Budi nurut, mereka berjalan ke arah rumah belakang Budi. Ketika sudah di lokasi itu, di situasi yang gelap, Ririn keluarkan besi pipa untuk dihantamkannya ke leher Budi berkali-kali. Tersungkur Budi ke tanah. Tubuh lemah Budi terus Ririn hantam dengan besi panjang hingga dia yakin Budi sudah tidak bernyawa. Budi kemudian diikat kedua tangan dan kakinya. Ririn dan Prio lalu masuk lagi ke rumah dan menuju kamar di mana Pak Sahroni sedang berzikir. Di sumber lain ada yang mengatakan saat itu Pak Sahroni sedang tidur. Ririn langsung hantamkan besi panjang ke kepala Pak Sahroni tanpa ampun berkali-kali hingga tidak bernafas lagi. Setelah itu, Ririn dan Prio menuju kamar Budi, di mana ada Eis Juwita sang istri tengah tidur dengan anaknya Ratu dan Bella. Eis dipukuli dengan besi panjang hingga tewas, begitu juga dengan Ratu. Sementara karena Bella, bayi berusia 8 bulan menangis, Prio mengambil bayi tersebut ke kamar mandi dan menenggelamkannya di bak mandi tersebut. Sadis, jangan tanya kemana rasa belas kasih mereka saat itu, karena memang sudah tidak ada.
Ririn dan Prio lalu merapikan kondisi rumah, mengambil 3 handphone, perhiasan milik Eis dan anaknya, juga uang 7 juta rupiah. Yang kalau dihitung, jumlahnya berkali-kali lipat dari 750.000 hutang budi kepada Ririn. Mereka lalu menutup gorden, menutup pintu rumah, dan mengambil mobil Corolla milik Budi. Mereka kabur menuju hotel di Jatibarang, dan di perjalanan, alat algojo berupa besi panjang dibuang ke Sungai Cimanuk. Dengan percaya diri, tanggal 31 Agustus dini hari, Ririn dan Prio kembali ke rumah Budi hanya untuk menyimpan terpal biru yang dibeli Prio. Kemudian malam harinya di tanggal yang sama, mereka kembali ke rumah tersebut, menarik semua korban dari lokasi kekejian ke halaman belakang rumah. Di belakang rumah, dekat sarang burung walet dan pohon nangka, mereka gali lubang ukuran 1,5 meter kali 4 meter dan kedalaman 2 meter. Di lubang itulah kelima korban dikuburkan. Eis Juwita bersebelahan dengan kedua anak, kemudian Pak Budi dan Pak Syahroni paling atas, lalu tanah menutupi tubuh-tubuh itu. Ririn dan Prio bersihkan semua lokasi bekas kejahatan di dalam rumah tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke hotel. Grup WhatsApp keluarga yang biasa diisi dengan pengingat sholat tahajud beberapa hari ke belakang sepi. Tapi seorang anggota keluarga besar Pak Syahroni berpikir, mungkin Pak Syahroni sedang sakit. Mereka tidak menaruh curiga berlebihan. Apalagi saat 30 Agustus 2025 hari Sabtu, terlihat mobil pick-up yang biasa kirim gula untuk toko sembako Pak Budi datang ke rumah. Sementara itu, di sisi lain, nomor Budi terlihat status yang bertuliskan OTW ke Kuningan sekeluarga. Dari salah satu kontak Pak Budi yaitu Evan Bagus Pratama mereply status WA tersebut dengan bertanya, "Acara apa, Bos?" tanya Evan. Evan memang pernah bekerja dengan Pak Budi sebagai karyawan di sembako dan pengisian air galon. Nomor Budi menjawab bahwa dia akan survei pabrik ke Kuningan dengan bapak dan teman bapaknya. Evan kemudian menanggapi, "Oh iya bos, semangat." Percakapan dilanjut pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Mengirim WA pada Evan. Ini saya mau jual mobil." Evan lalu bertanya, "Mobil apa ya? Ada nggak BPKB-nya?" Nomor Budi lalu berkata bahwa BPKB-nya tidak ada. Kalau gadai berapa ya? Nomor Budi berkata, ada 2 mobil yang mau digadai, yaitu Toyota Avanza 50 juta dan pick-up carry 30 juta. Evan lalu menanyakan lagi, "Ini ada setoran terakhir nggak? Kalau pengen gadai, harus ada setoran terakhir kalau BPKB masuk bank." Tapi nomor Budi mengatakan BPKB ada di Pak Syahroni. Sementara transaksi ini dirahasiakan oleh nomor Pak Budi dari Pak Syahroni. Evan percaya karena Evan tahu betul Pak Syahroni tidak suka kalau anaknya berhutang. Ketika Evan mencoba berkali-kali menelpon nomor Budi untuk memastikan, panggilan Evan selalu di-reject dengan alasan Pak Syahroni tidak boleh tahu. Nomor Budi lalu menjawab, "Van, carinya jangan yang ribet, gadai mobil tuh." Evan lalu diminta nomor Budi untuk mengambil mobil pick-up di dini hari. Evan diberitahu mobil pick-up sudah terparkir di depan rumah dengan kunci tergeletak di dashboard. Tapi Evan ketiduran dan baru ke rumah Pak Budi siang pada 12.40. Ketika Evan ke rumah Budi dengan Jaka untuk dibantu disetirkan, tapi rumah tersebut sepi sunyi. Tapi dia memang lihat mobil pick-up terparkir dengan kunci tergeletak di dashboard dengan kondisi salah satu jendela kaca bolong. Karena tidak mendapati seseorang untuk dimintai izin ambil mobil, Evan bertemu dengan tetangga Pak Budi. Tetangga tersebut kemudian menelpon Ibu Eis, istri Pak Budi, tapi tidak ada jawaban. Pun ketika Evan menelpon Pak Budi, nomor malah tidak aktif. Berbekal WA Evan dengan nomor Pak Budi, akhirnya tetangga percaya bahwa Evan memang diizinkan mengambil mobil pick-up carry tersebut. Mobil pick-up carry tidak langsung digadai, sempat 1 hari nangkring di rumah Evan karena belum ada peminat. Evan dibantu Jaka dikenalkan kepada seorang bapak haji yang akhirnya mau menerima gadai pick-up carry-nya senilai 19 juta rupiah. Dengan potongan gadai 2 juta, lalu 1 juta diberikan kepada Evan dan Jaka sebagai tanda terima kasih dan 2 juta untuk penerima gadai mobil sebagai pengganti mobil ban serep yang tidak ada dan penggantian kaca jendela yang bolong. Sementara 14 juta sisanya Evan kirimkan ke dana nomor Pak Budi. Sebelum mengirimkan uang 14 juta ke nomor dana Pak Budi, Evan masih belum tahu kalau nomor tersebut sudah diambil alih oleh orang lain. Ketika Evan kembali mencoba menelpon pun selalu ditolak. Tapi Evan merasa yakin, apalagi ketika nomor Pak Budi minta uangnya disetorkan melalui dana, nama penerimanya adalah Budi Awaludin, seperti yang Evan ketahui. Meski nomor Budi on off, terlebih ketika akan ditelepon selalu tidak aktif, Evan masih belum curiga. Evan tidak sadar bahwa chat WA itu
dibuat Ririn untuk menjebak Evan sebagai orang yang dicurigai polisi nantinya. Satu jebakan lagi Ririn lakukan dengan menyimpan mobil Toyota Corolla Pak Budi di daerah Babadan dekat rumah mertua Evan pada tanggal 1 September 2025 dini hari. Budi palsu kemudian chat Evan dengan bunyi, "Kalau punya masalah, jangan bawa-bawa saya. Itu mobil saya kembalikan." Setelah itu, mereka menghilang. Pada 1 September 2025, Niko dihubungi oleh kerabat Eis dari Jakarta. Mereka minta Niko untuk mengecek Eis ke rumah Pak Syaroni karena Eis dan keluarganya tidak bisa dihubungi. Sebetulnya salah satu teman Eis pun punya rasa penasaran yang sama. Eis beberapa kali di WA untuk masalah sekolah anak tapi tidak ada respon. Niko dan istri lalu cek ke rumah Pak Syaroni. Di sana sudah ada warga juga yang penasaran dengan keberadaan Pak Syaroni dan keluarga Pak Budi. Mereka akhirnya memutuskan mendobrak rumah karena ketika dipanggil-panggil tidak ada respon. Bau menyengat yang tidak enak langsung tercium seketika ketika pintu dibuka. Seorang tetangga dekat Pak Roni bernama Ibu Emma mencari-cari sumber bau di rumah tersebut, namun tidak ditemukan. Bahkan Ibu Emma berinisiatif mencari ke rumah lain Pak Budi di Marga Laksana, tapi Pak Budi dan keluarga tidak juga ditemukan di sana. Kembali ke rumah Pak Syaroni, Bu Emma dan warga lain lalu mencari ke area rumah belakang rumah Pak Syaroni dekat sarang burung walet. Di sana, di bawah pohon nangka, Bu Emma melihat sesuatu yang ia yakini bagian kaki manusia menyembul dari tanah. Bu Emma korek-korek tanah tersebut dengan gagang pisau dan mendapati jasad Pak Syaroni terkubur. Geger, warga yang berada di rumah tersebut langsung memanggil polisi. Karena jasad yang terlihat adalah jasad Pak Syaroni saja, sempat tersiar kabar Pak Budi kemungkinan pelakunya. Tapi setelah tim Inafis Polres Indramayu dan tim piket datang, mereka menemukan banyak noda merah di daerah rumah, seperti di ruang tamu, kamar mandi, tempat tidur, dan di beberapa tempat lainnya. Tim Inafis dan tim piket lalu melakukan penggalian di mana lokasi Pak Syaroni ditemukan. Ternyata bukan hanya Pak Syaroni saja yang terkubur. Lebih dalam terkubur juga Pak Budi, Bu Eis Juwita, Ratu, dan Bella. Hal ini kemudian menghapus kecurigaan warga kepada Pak Budi. Jenazah kemudian dievakuasi untuk diidentifikasi dan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi langsung menggali informasi dari saksi sekitar 11 hingga 18 orang. Sementara itu, di hari yang sama, di malam hari Evan menerima telepon dari temannya Fikri yang mengabarkan Pak Syaroni, orang tua mantan bos Evan, meninggal dihabisi. Evan sempat menceritakan tentang transaksi gadai mobil Pak Budi pada Fikri. Karena dirasa informasi itu berarti, Evan lalu diminta mendatangi polisi untuk memberikan keterangan. Datang ke kepolisian dengan kejujuran, Evan malah kaget karena ternyata yang menjadi korban tidak hanya Pak Syaroni, tapi juga Pak Budi yang keluarganya. Lalu dengan siapa Evan berkirim pesan saat itu? Ia juga mendapati kenyataan bahwa pesan WA itu malah membuat dirinya dicurigai sebagai pelaku. Untunglah polisi Indramayu bersikap profesional dan kompeten. Dengan segala bukti yang Evan miliki, apalagi 2 sidik jari selain keluarga yang ditemukan juga ternyata bukan milik Evan dan Jaka temannya. Polisi lalu melakukan olah TKP berkali-kali hingga 4 kali dan terbukti Evan tidak bersalah. Polisi lalu meminta kerjasama Evan untuk tetap di kantor polisi dengan maksud agar si pelaku merasa dirinya aman dan kemudian muncul ke permukaan karena Evan sudah ditangkap, dan juga untuk mengamankan Evan dari warga karena Evan sudah terlanjur dicurigai sebagai pelaku. Apalagi ditemukan mobil Toyota Corolla milik Budi pada 2 September 2025 di Babadan dekat rumah mertua Evan. Dan it works, siasat itu berhasil. Setelah seminggu lebih Ririn dan Prio di pelarian, berpindah-pindah kota dengan mobil travel, kabur ke Jakarta, kemudian ke Bogor. 3 September keduanya ke Semarang, 4 September ke Kabupaten Demak, selanjutnya ke Surabaya. Selama pelarian mereka menjual perhiasan curian di Pasar Mambo senilai 3 juta rupiah. Prio juga melakukan penarikan uang sebanyak 3 juta dan 10 juta di Brili yang ada di daerah Kecamatan Jatibarang melalui akun dana milik Budi. Pada 6 September, karena lelah dalam pelarian, Ririn dan Prio kembali ke Kabupaten Indramayu di Kecamatan Kedokan dengan maksud akan menjadi ABK. Ini akan menjadikan pelarian yang sempurna, pikir mereka. Tapi satu kesalahan, simple, ketika sinyal telepon terlacak, Ririn dan Prio ditangkap di Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu pada 8 September 2025.
Berbekal data yang ada, barang bukti, CCTV di beberapa tempat seperti di hotel, CCTV toko bangunan sebelah rumah Pak Syaroni, 2 sidik jari, mereka akhirnya ditangkap dengan peluru di kaki mereka. Dari kejahatan Ririn dan Priyo, mereka meraup 14 juta dari gadai mobil pick up, 3 juta dari hasil penjualan perhiasan, handphone. Sementara Priyo hingga ditangkap mengaku sama sekali belum menerima 100 juta yang Ririn janjikan. Ririn dan Priyo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Mereka juga dikenai pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ririn dan Priyo bukan hanya menghilangkan 3 generasi yang berhak hidup aman dan bahagia, tapi Ririn dan Priyo juga hampir menghapus masa depan Evan dan Jaka serta keluarganya hanya untuk menebus hutang 750. Ririn sangat punya waktu untuk memikirkan lagi dendamnya, tapi ia memilih untuk melakukan kejahatannya karena incarannya menjadi bukan hanya 750.000 saja. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas kepergian para korban. Insya Allah, Allah lapangkan kuburnya, terangkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.